Jumpa lagi di channel Arova R86, di mana kali ini kita akan membahas solusi kipas radiator mobil Kijang Innova dan Kijang LGX. Kebetulan masuknya sama dan kerusakannya sama. Oke, kita lihat video kali ini. Kali ini kita membahas Kijang LGX lebih dulu, di mana LGX ini sudah injection ya, 2003. Kipas ini pada saat kita nyalakan mesinnya, putaran kipas ini normal, hanya saja kurang normal. Sudah normal, cuman saja kurang normal. Jadi pada saat putaran rendah, mesin belum digas itu kurang kencang anginnya, sehingga berisiko pada saat macet bisa-bisa overheat yang temperatur naik ya, mungkin kerusakan bisa salah satunya faktor dari ini. Sebaliknya pada saat putaran kencang kan kita otomatis terbantu oleh angin dari luar. Ciri-cirinya pada saat mesin kita matikan, dia masih akan tetap berputar. Lihat, masih ada putaran. Dan di sini kita lihat ada kebocoran ya, selang bypass radiator yang Innova ini pecah. Ya, bocornya dan perlu diganti. Jadi Innova ini kerusakannya selain dari kipas radiatornya atau fan coolnya itu juga mengalami kerusakan di sektor ini. Jadi kita tetap perlu ganti, sekaligus kita ganti. Dimana selang ini terbuat ya, aslinya itu masih dari bahan plastik. Jadi sarannya mudah patah ya kalau yang dari bahan plastik ini. Saran saya teman-teman mending diganti ke yang bahan stainless. Jadi bahan logam lebih awet untuk mengatasi kerusakannya itu. Jangan pakai yang plastik ini ya, di samping tidak kurang tahan panas, saran saya itu mending diganti ke bahan yang stainless ini. Oke ya, sekalian kita tunggu, kita percepat saja video ini. Bila lalu kita menunggu, kita coba cek air radiatornya ini kan tadi sudah dibuang, kita lihat masih bersih ya, masih bersih semua. Jadi hitungannya itu sekalian cek engine gitu, biar nggak sia-sia. Kebetulan pemasangan bypass ini kalau kita nggak bongkar ini agak sulit ya, untuk gampang-gampang susah.
kalau kita bisa pasang sendiri ngapain, kebetulan tidak terlalu sulit betul, tapi syarat saya mending ke orang yang sudah berpengalaman. Jadi jangan coba-coba bongkar sendiri kalau belum berpengalaman. Kebetulan di sini saya punya teman bengkel teka-teki yang sudah dibilang ya lumayan lah untuk solusi mobil, lebih-lebih bagi teman-teman yang kurang dalam segi budgeting. Itu throttle-nya masih bersih. Dan kebetulan bengkel ini juga bukanya 24 jam. Hanya saja Senin, Selasa itu libur. Tapi nggak rewel teman-teman, enak. Nah, kali ini kita sudah mulai membongkar kipas radiator Innova yang putarannya sudah mulai kendor, jadi sudah mulai lemah. Ini fan plug atau kipas radiator yang perlu ditambah olinya menggunakan oli silikon. Harganya murah kok. Paling ini butuh sekitaran antara 4 sampai 5. Bahkan kalau kosong itu bisa-bisa sampai 6. Itu 6 botol, per botolnya itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang jual 10, ada yang jual 5.000. Yang sudah dicampurkan tadi. Sambil lalu kita menunggu fan plug dan kipas radiator yang dicuci, kita pasang dulu. Ini teman-teman sedang memasang throttle dan lain-lainnya. Jadi nanti tinggal menunggu valve-nya aja. Sekarang kita balikin dulu, karena tadi kan sempat buka bongkar bypass apa itu injectionnya ya, yang enggak ini sedang proses bersih-bersih karena lama nggak dibersihin. Lama tidak diterokong ini teman-teman. Kebetulan ini supir truk yang telaten. Dibantuin sama pemilik mobilnya. Maklum hanya bisa tahu make dan tidak bisa bersihin. Jarang dimandiin mobilnya ya, seperti inilah kira-kira. Agak putih sedikit, meskipun enggak terlalu putih ya. Dan ini kita guys, bakar deh.
saat memang ketika gas turun, ketika gas angin kurang sebaliknya jadi agak melemah gitu, iya aku udah karena kan di situ ada olinya di sini. Pada saat mesin dimatikan tadi itu kan masih muter, jadi ciri-ciri kerusakan kipas radiator topan boot ini pada saat diputar, pada saat mesin dimatikan itu dia masih muter, itu paling gampang ya dicek. Jadi ciri-ciri yang mudah, paling mudah untuk mengetahui peran boot ini bermasalah itu pada saat mesin dimatikan dia masih ikut muter. Saya lupa tadi belum ngerekod masalah untuk Innova, tapi problemnya sama. Dan nanti kita bedakan pada saat sudah diperbaiki pantutnya ini, kita buktikan muter apa tidak. Yang pasti ada dari pantut yang kekurangan oli silikon. silikon. Inilah fangklud punyanya Kijang LGE 2003 DG atau kipas itu punyanya Kijang Innova 2012 DG. Jadi beda, misalnya beda ya. Jadi di situ ada obeng baut, bukannya itu kita buka obeng kotak ya. Nah di dalam itu ada oli. Di sini setelah kita cek, kita buka dulu isinya seperti apa. Setelah buka nanti baru kita ketahuan. Nah, ini kan isinya olinya sudah, untung ya masih belum habis, tapi sudah mau hampir habis. Jadi oil silikonnya ini, ada sebagian teman-teman kadang yang menyarankan pakai lem tikus katanya, tapi kalau ada barangnya penting kita ikuti saran dari dealernya aja, kita pakai oil silikon. Betul, oil silikonnya kan murah. Ini kita pakai 4 oil silikonnya seperti ini ya, 016 05000 untuk Toyota. Ini per botol 10.000, ada yang jual 20.000, mungkin ada yang 5.000, tergantung. Tapi kebetulan yang saya beli ini 10.000 per botol. Tiap lubang itu minimal 1 botol ini kita masukkan semua.
Dituangkan semuanya sampai full, sampai benar-benar habis ya. Kebetulan kita untuk Kijang Innova ini menghabiskan 4 botol. Kembali pasang kembali bautnya. Dalam memasangnya ini kita butuh agak cepat dalam pemasangan, dikarenakan oli tadi memang nggak cepat tumpah, dikarenakan oli tadi itu kental ya. Kita akan membongkar bunyian LGX 2003 1,8. Yang punya ini kebetulan orang yang fanatik. Kita buka dulu ininya, baut. 1, 2, 3, 4. Cara dapat itu yang harus dilepas, dan baut kipasnya harus dilepas, baru diputar nanti. Kalau fan force radiator punya Kijang LGX ini kan lebih kecil ketimbang punya Innova tadi, teman-teman. Ini kemungkinan besar ini lebih sedikit. Kemungkinan besar lebih sedikit. Pasokan oil silikonnya sudah terlepas. Ini lebih mudah dilepas karena tadi paginya sudah dilepas ya, karena sebelumnya itu paten. Jadi setelah dicek ternyata isi karet, mungkin sama bengkel sebelumnya itu di paten ya, nggak perlu nambah oli. Ada prosesnya mudah ya. Dan teman-teman perlu ingat, penggantian oil silikon ini itu pada umumnya setiap 80.000 km. Jadi kalau penggantian oli kardan atau poliporsenelang itu kan rata-rata di kilometer 50.000. Ini penggantiannya setiap 80.000 km kita cek, atau kalau sudah mobil tua ya nggak perlu dicek kilometernya, kita
pastikan aja ceknya itu pada saat mobil di starter, teman-teman cek di kipasnya radiator ini itu. Mungkin kalau dari segi kekuatan anginnya kurang bisa dibedakan ya kalau belum berpengalaman. Yang paling mudah itu dicek pada saat mesin itu dimatikan, kipas itu masih muter. Meskipun ada juga yang menyarankan mesin dengung pada saat digas. Itu kalau kita nggak, istilahnya yang bukan yang profesional mungkin nggak begitu tahu. Jadi paling mudah itu pada saat mesin dimatikan dia masih berputar, jadi nggak langsung diam. Terus sekarang valve ini dari situ. Tiga botol ya. Kita pasang kembali. Ini sudah selesai dipasang ya teman-teman. Pankut ini kalau ya mungkin ada sebagian bengkel yang menyarankan untuk diganti. Ini mahal tuh. Itu Innova ini bisa jadi 1 juta ke atas. Jadi eman-eman. LGX itu kurang lebih itu sekitar 600 ya, ada yang 400 bahkan ada yang 200 KW nya mungkin. Timbang kita ganti, kalau dicek masih belum ada masalah ya mungkin kita tambah oli aja. Cek. Ini sudah terpasang, kita coba ya. Jadi dia normal di putaran RPM rendah, dia sudah normal, anginnya itu sudah banter. Pada saat RPM tinggi teman-teman lihat kan, pada saat mesin dimatikan dia langsung berhenti. Dan ini punyanya Innova, kita juga pasang.
Setelah proses pemasangan selesai, kita cek terlebih dahulu takutnya ada yang ketinggalan. Potongan laut yang belum terpasang. Ya maklum ya, karena sama-sama belajar. Jadi kita pastikan dulu. Setelah kita coba starter. Oke. Putarannya normal ya. Kita cek setelah dimatikan apa langsung berhenti. Oke, sesuai ya. Jadi setelah mesin dimatikan ternyata dia langsung berhenti, sama seperti LGX tadi. Kita nyalakan kembali. Setelah dicoba, setelah teman-teman ternyata sudah sesuai semuanya setelah diperhatikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.